Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah menyempatkan waktu. Kali ini saya Putri Tiara Stagi sebagai Service Engineer dari PT Beta Multiteknika akan menyampaikan materi mengenai sharing materi mengenai Lab 875 dan Lab 875P dari SI Analytic Silent Brand. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya, apa itu SI Analytic. SI Analytic ini adalah penyedia atau supply untuk industri penyedia perangkat lunak untuk analisis lapangan secara online dan laboratorium yang biasa dipakai di industri-industri seperti industri makanan, minuman, kemudian farmasi dan lain-lain, yang dimana hasil dari instrumen ini dapat diolah oleh konsumen, dapat diolah kemudian diuji untuk kebutuhan utilitas industri itu sendiri. Kemudian industri Xylem ini sendiri telah bekerja sama melalui 150 negara dan telah menjadi produk yang terkemuka di pasaran. Kemudian Xylem ini mempunyai kantor pusatnya di New York. Itu sekilas tentang SI Analytic. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah Lab 875 dan Lab 875P. Kenapa disebut dengan Lab 875 dan Lab 875P, bukan nama seperti pH 875 atau konduktivitas 875. Kenapa disebut dengan lab? Karena di sini Lab 785 ini memiliki sensor yang dimana merupakan multi parameter. Ya, kenapa Lab 875 ini tidak dinamai sebagai pH 875 atau konduktivitas 875? Dikarenakan Lab 875 ini merupakan instrumentasi dari multi parameter, yang dimana sensor yang digunakan itu dapat digunakan untuk menganalisis lebih dari satu analisis. Jadi Lab 875 dan Lab 875P ini dapat menganalisis sekaligus dari nilai pH, ORP, kemudian konduktivitas, dioptik, kemudian dia juga bisa menghitung nilai dari salinitas juga. Nah, kemudian di sini ada ORP. ORP itu adalah oxidation reduction potensial, yang dimana dia nilainya dihitung dalam bentuk NV. Nanti kita akan bahas di belakang. Kemudian Lab 875 ini menggunakan pengukuran digital yang optimal atau multiparameter, yang dimana di sini menggunakan sensor IDS atau Intelligent Digital Sensor. Yang kenapa disebut dengan Intelligent Digital Sensor? Karena sensor ini dapat membaca lebih dari satu parameter sekaligus dalam satu kali pengukuran. Kemudian teknologi IDS ini memungkinkan pengukuran yang dioptimalkan dan didokumentasi secara efisien dan sederhana. Kemudian apa keunggulan dari 875 dan 875P ini? Yang pertama adalah 875 ini merupakan instrumentasi pengukur yang merupakan multiparameter satu saluran untuk semua sensor. Jadi sensornya itu hanya satu, tapi dari satu sensor itu dapat menganalisis banyak parameter, lebih dari satu parameter. Kemudian instrumentasi 875-875P ini juga menggunakan IDS atau sensor Intelligent Digital Sensor, yang dimana pengenalan sensornya ini sistemnya atau prinsipnya adalah dia menggunakan prinsip konversi dari rumus dari parameter itu sendiri. Jadi nanti dikonversikan, misalnya dari konduktivitas itu dapat dikonversikan juga melalui TDS atau TSS, kemudian DO juga. Kemudian di perbedaannya 875 dan 875P ini terletak pada kalau untuk parameternya sih sama semuanya. Parameter 875 sama 875P dari parameter yang dihasilkan atau dari konfigurasi alatnya juga, kemudian dari connection-nya semuanya sama. Yang membedakan hanya pada 875 ini terdapat printer yang dipasang secara opsional.
yang dapat dipasang secara opsional. Kemudian kita akan sedikit membahas tentang apa itu teknologi IDS, karena pada instrumentasi ini menggunakan teknologi IDS tadi. 875 dan 875P ini menggunakan sensor dari IDS atau Intelligent Digital Sensor, yang dimana sensor ini dapat mengukur lebih dari satu bahkan dua parameter. Manfaat atau keunggulan dari elektroda IDS ini adalah memiliki akurasi yang lebih tinggi daripada sensor analog tradisional, meskipun dia dapat mengukur lebih dari satu parameter. Kemudian pemisahan galvanisnya yang sempurna, terlihat dari sensor ini memiliki akurat yang lebih tinggi ya, itu menandakan bahwa galvanisnya pemisahan galvanisnya sempurna. Kemudian tahan terhadap pengaruh lingkungan, dalam artian lingkungan seperti apapun itu tidak akan mempengaruhi hasil atau nilai dari parameter yang dihasilkan yang dimana dari sensor tersebut. Kemudian QSQ-nya mengambil tebakan dari penentuan kesehatan sensor Anda. Jadi maksudnya adalah sensor ini juga dapat mengindikasi dirinya sendiri apakah sensor ini masih akurat atau tidak, atau maksudnya sudah waktunya kalibrasi atau validasi atau belum. Kemudian menangkap dan menyimpan data kalibrasi terbaru sensor dengan mudah. Jadi hasilnya juga sudah berdasarkan GLP, yang dimana nanti penyimpanan kalibrasinya dapat tersimpan karena sudah ada konfigurasi sendiri di dalam softwarenya tersebut. Kemudian kenyamanan dan pengukuran operator setinggi mungkin dan presisi. Presisi dapat dilihat dari tadi yang pertama akurasinya tinggi, kemudian kenyamanan pengukuran operatornya tinggi karena di sini dia bentuknya hanya berupa sensor, jadi tinggal dimasukkan ke dalam sampel begitu. Ini penampakan dari instrumentasi 875, yang dimana dia dapat mengukur pH, konduktivitas, dan O2 nanti yang konversinya itu berupa DO atau dissolved oxygen. Nah, di sini konfigurasinya seperti ini. Konfigurasi tampilannya seperti ini. Nah, di sini yang di display ini dia dalam konduktivitas ya, mikrosiemen per sentimeter. Nanti juga dia bisa di switch, maksudnya di sini sedang mengukur konduktivitas, kemudian nanti kita bisa switch, dia akan mengukur parameter pH atau dan lainnya. Di sini juga ada konfigurasi untuk kalibrasi dan lainnya. Kemudian ini penampakan dari 875P. Kalau kita lihat dari 875 dan 875P hanya terdapat pada perbedaan printer saja. Ini 875, yang ini 875P. 875P ini ada printer RS atau printer thermal, yang nanti dimana hasil dari recording dari pengukuran parameter yang dihasilkan itu dapat diekspor melalui printer. Kemudian ini data teknis dari 875P. Ini 875, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa 875 dan 875P ini dari data teknis ini sama persis. Yang membedakan hanya P ini printer, jadi dia with printer opsional. Kemudian parameter yang dihasilkan dari 875 itu ada pH, kemudian MV. MV itu dia berupa mikrovolt. Millivolt ini digunakan untuk kita dapat mengetahui parameter dari ORP tadi. Maaf, saya balik ke belakang. Di sini penentuan pH dan ORP. ORP ini adalah oxidation reduction potensial. Jadi potensi oksidasi reduksi yang terdapat dalam sampel, yang dimana nilainya berupa MV atau millivolt. Kemudian saturasi dan konsentrasi juga tadi bisa dikonversi dari MV. Kemudian tekanan parsial, konduktivitas yang tadi mikrosiemen yang tampilan slide awal. Kemudian spesifikasi resistan, salinitas, TDS atau total dissolved solid, dan temperatur. Kemudian tadi juga ada tambahan oksigen. Oksigen ini
dikonversikan sebagai DO atau dissolved oksigen, yang dimana menunjukkan parameter dari oksigen yang terlarut dalam sampel tersebut. Nah, dilihat dari parameter-parameter ini, ini kan bisa terlihat bahwa si 875 ini menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dengan yang O2 tadi, 11 parameter. Jadi, kenapa itulah sebabnya mengapa instrumentasi ini disebut dengan Lab 875, karena menghasilkan parameter yang bahkan lebih dari 2 parameter dalam satu kali analisis. Kemudian dia menggunakan IDS atau Intelligent Digital Sensor, Intelligent Digital Sensor yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Kemudian Universal Measuring Channel-nya cuma 1, jadi tadi saya jelaskan bahwa parameter ini dapat dianalisis hanya dengan 1 kali analisis gitu. Maksudnya dapat dihasilkan hanya dengan 1 kali analisis karena measuring channel-nya hanya 1. Jadi dia measuring channel-nya 1. Jadi kita di situ ada sampel, kita masukkan measuring channel, langsung keluar semua parameter-parameter yang kita butuhkan. Kemudian analog pH atau ORP sensornya tipe Z600 IDS atau analog adapter. Nanti di sini ini merupakan tipe dari Intelligent Digital Sensor. Kemudian temperatur conversation-nya semuanya temperaturnya itu dapat ditangkap, maksudnya ketika dia mengukur pH, jadi ini spesifik, jadi misalnya pH-nya 7 pada suhu berapa, kemudian konsentrasinya misalnya konsentrasinya 2 dalam suhu berapa, kemudian TDS-nya misalnya nilainya 1,5 dalam suhu berapa, jadi semuanya spesifikasi. Setiap parameter memiliki nilai suhu kecuali ORP. Untuk calibration recordnya maksimal dia 10, kemudian calibration timernya dia bisa 1 sampai 999 hari. Kemudian memori yang dapat ditangkap oleh instrumen Lab 875 dan 875P ini sampai kalau secara manual dia 500 datasheet, tapi kalau secara automatic dia 4.500. Jadi dia total dapat menyimpan 5.000 data, yang dimana si data ini dapat tersimpan secara langsung di dalam instrumentasi itu tersebut, ataupun bisa diimport dalam bentuk XLS dan bisa diimport juga melalui printer RS. Kemudian dia menggunakan logger dan interface-nya mini USB. Dia juga sudah support dengan GLP atau Good Laboratory Practice. Kemudian displaynya dia grafik. Kemudian printernya dia bisa support untuk 875P. Kemudian additionalnya dia ada CMC dan QSG. Kemudian power supply-nya dia menggunakan power supply universal, ataupun dia bisa menggunakan baterai tipe A yang 1,5 volt. Kemudian keunggulan 875 dan 875P yang dimana di sini jarang ya untuk multi parameter memiliki ini adalah dia sudah support dengan atau sudah dokumentasi sesuai dengan GLP atau Good Laboratory Practice tadi. Good Laboratory Practice ini apa? Good Laboratory Practice ini adalah yang pertama dalam pengambilan digital, maksudnya dalam pengambilan datanya. Dalam IDS sensornya dia sudah terukur, jadi dalam artian ketika kita memasukkan sensor ini ke dalam sampel nanti akan dihasilkan parameter, dan hasil data parameter tersebut sudah secara otomatis dapat terukur dan terrecord di dalam instrumen tersebut. Kemudian dia juga memiliki kemampuan administrasi untuk alokasi pengguna. Dalam artian dia si instrumentasi ini mempunyai sistem dia locking, jadi di mana dia nanti ada admin kemudian user gitu, nanti dia bisa menyesuaikan di mana menu-menu apa saja yang bisa diakses untuk user. Kemudian
Di sini juga transmisi semua dalam format CSV antar muka USB ke PC. Jadi yang pertama, dia si data ini dapat diekspor berupa CSV, yang dimana CSV ini bisa dikonvert ke Excel nanti dapat diolah melalui PC. Kemudian dia juga hasilnya bisa diimport langsung melalui printer thermal tadi yang opsional untuk 875p, nanti bisa langsung keluar hasilnya berupa hasil printer dari printer thermal RS. Kemudian format dari RS tadi, jadi kan kalau misalnya kita mengunduh atau mengimpor data, mengekspor data hasil dari suatu parameter, nanti kan ada konfigurasinya seperti apa. Jadi maksudnya kita bisa mengatur parameter apa saja yang kita mau ambil, kemudian data apa saja yang mau kita ambil, kemudian kita juga bisa menambahkan data-data yang mau kita import ke dalam thermal tadi. Nah, hal tersebut bisa kita ubah di dalam data CSV yang diformat ke Excel tadi. Kemudian outputnya juga tadi bisa langsung ke printer terintegrasi opsional untuk 875p. Kemudian industri apa saja yang dapat mengaplikasikan multiparameter sensor ini? Sebenarnya hampir semua, kalau saya lihat, hampir semua industri itu bisa mengaplikasikan multiparameter sensor ini. Karena kebanyakan memang industri-industri mengaplikasikan setidaknya satu atau dua dari parameter yang dihasilkan oleh 875 dan 875p tadi. Yang industri yang biasa mengaplikasikan multiparameter ini adalah pertama WWTP atau WTP, water treatment, wastewater treatment, kemudian farmasi juga, kemudian chemical, kemudian lingkungan, kemudian makanan juga, oil dan gas, kemudian bisa juga digunakan di lab-lab seperti universitas dan sekolah-sekolah seperti itu. Demikian pemaparan materi mengenai sensor atau instrumentasi 875 dan 875p yang menggunakan IDS sensor. Bila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi website dari atau email dari PT Beta Multitechnika. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.